Shalom, selamat hari Minggu, selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini dengan kasih dan kemurahan Tuhan kita boleh dimungkinkan untuk dapat beribadah. Adapun penekanan warta jemaat pada minggu hari ini, yang pertama pada poin ke-13 berita jemaat Rantepao. Berdasarkan keputusan rapat pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao pada hari Jumat 9 Juli 2021, maka diputuskan sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan ibadah hari Minggu mulai tanggal 18 Juli 2021 dilaksanakan 2 kali jam ibadah, yakni pukul 9 dan pukul 17 WITA, yang dilakukan secara virtual. Dihimbau bagi warga jemaat untuk mengikuti ibadah dari rumah masing-masing melalui radio Solidio FM atau akun YouTube Solidio Rantepao Channel atau melalui Toraja TV. Yang kedua, untuk mencegah penyebaran virus corona, maka disampaikan kepada seluruh warga jemaat Rantepao bahwa kebaktian rumah tangga, PWGT, PKBGT, PPGT, SMGT, lansia untuk sementara ditunda. Yang ketiga, disampaikan kepada majelis gereja di kelompok masing-masing untuk membuat ibadah kreatif atau sharing firman kepada anggota jemaat dengan berpedoman pada bahan membangun jemaat yang dilakukan baik secara virtual ataupun komunikasi lewat grup WA tanpa perjumpaan secara langsung. Hal ini dikomunikasikan dan bahan disiapkan oleh Komisi 1. Yang keempat, khusus sekolah minggu terkait bahan materi dalam ibadah minggu disiapkan oleh pengurus SMGT Jemaat Rantepao. Yang kelima, ibadah minggu secara virtual akan dilayani oleh maksimal 5 majelis gereja. Yang keenam, majelis gereja akan didistribusikan amplop persembahan untuk diberikan kepada jemaat yang melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Yang kedua, poin ke-14, anggota baru. Dengan penuh sukacita, majelis gereja dan warga jemaat Rantepao mengucapkan selamat datang kepada anggota baru, yaitu Kepala Keluarga Bapak Yakob Pirade, istri Delia S. Bulo, anak yang pertama Gracia Karen Pirade, yang kedua Evelyn Maraya Pirade. Pindahan dari Gereja Toraja Jemaat Polewali, Klasis Parepare, dan sekarang bertempat tinggal di kelompok pelayanan 2, Jalan Singki samping rumah Ibu MP Mengayun. Tuhan memberkati. Yang ketiga, poin ke-15, berita duka cita. Telah meninggal Ibu Tia, panggilan Nenek Cici, atau orang tua dari Bapak Pendeta Yahya Boong, atau mertua dari Ibu Adriana Siang, pada hari Kamis 15 Juli 2021, di rumah kediaman Karyango, Sekolemo. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman Karyango, Sekolemo. Segenap majelis gereja dan anggota gereja Toraja Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya almarhumah Nenek Cici. Tuhan menghiburkan segenap keluarga yang ditinggalkan. Amin. Poin ke-18, tim COVID-19 Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Ada beberapa poin, kita akan tetap mengikuti protokol kesehatan. Poin yang berikut, poin kelima, pada warta poin ke-19, pendataan statistik Jemaat Rantepao, sesuai dengan himbauan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja melalui Badan Pekerja Sinode Wilayah 2 Rantepao tentang data statistik jemaat, maka disampaikan kepada anggota Jemaat Rantepao agar segera mengisi dan menyetor belangko pendataan yang dilampirkan dengan kartu keluarga kepada majelis gereja kelompok sel masing-masing demi terlaksananya perampungan data statistik Jemaat Rantepao berdasarkan data kepala keluarga Jemaat Rantepao yang sudah tertera pada warta kita masing-masing. Belangko pendaftaran dapat diambil di majelis gereja kelompok sel masing-masing. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Tambahan warta jemaat Rantepao, berita duka cita, telah meninggal Bapak Aris Melolo atau Papa Ipan, anggota jemaat Rantepao kelompok pelayanan 5,
pada hari Sabtu 17 Juli 2021 di Rumah Sakit Elim Rantepao. Jenazah almarhum Aris Melolo diberangkatkan pada hari Kedende untuk pemakaman. Segenap majelis gereja dan anggota gereja Toraja Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya almarhum Aris Melolo. Tuhan menghiburkan segenap keluarga yang ditinggalkan. Amin. Demikian penekanan warta jemaat. Selamat beribadah. Selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan, dan juga segenap Bapak Ibu dan saudara-saudara yang ada di rumah yang sempat mengikuti ibadah virtual ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya undang kita bangkit berdiri. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, kita tetap diajak dengan ajakan bahwa bersorak-soraklah hai umat yang dikasihi Tuhan. Naikkanlah syukur kepadanya, sebab dialah yang menuntun perjalanan kehidupan kita sampai pada saat ini. Walaupun keadaan yang kita alami saat ini berada dalam situasi yang mencekam, karena berbagai macam pergumulan kehidupan, namun kita tidak akan goyah, sebab Tuhan Gembala yang sejati menggembalakan kita dalam kebenarannya, sehingga apapun situasi yang kita alami, iman kita tetap teguh, berpengharapan kepada Tuhan yang setia menyediakan segala yang kita perlukan. Mari dengan penuh sukacita kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kita mengakui bahwa haleluya, pujilah Dia. Kidung Jemaat nomor 1. Dalam Kristus kita
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu sekalian. Kasih karunia Tuhan menuntun dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Silakan duduk kembali. Mari kita sama-sama mengangkat pujian Mazmur kita kepada Tuhan dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan demikian, Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Kita agungkan Dia sama-sama di hadapan Tuhan dengan mengakui dengan sungguh bahwa Tuhan itulah gembalaku. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita mengaminkan perintah mengasihi berdasarkan 1 Yohanes 4 ayat 7 dan ayat 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita menyadari betapa kelemahan kita sebagai manusia dalam banyak hal, entah kita tahu atau tidak, sering terjadi bahwa kita mendukakan Roh Kudus. Tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan masih berkenan untuk memberi kita waktu mengaku segala dosa kita di hadapannya, sekaligus meyakinkan kita bahwa Ia akan berkenan untuk mengampuni kita. Saudara-saudara,
Mari bersama kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan-Nya. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Kasih dan Maha Pemurah. Engkau tidak pernah jemu menjawab doa dan kerinduan kami, dan tidak pernah terlambat sedetik pun menolong kami. Namun kami sering menyakiti Engkau dan mendukakan hati-Mu. Kami selalu melanggar hukum-hukum yang Kau tetapkan untuk kebaikan kami sendiri. Kami juga acap kali mengabaikan petunjuk dan bimbingan Roh Kudus. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Hapuskanlah segala pelanggaran kami, dan baharuilah kembali hidup kami dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, jika dalam kesungguhan kita menyesali dosa-dosa kita, maka berita anugerah-Nya diteguhkan kepada kita kembali. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mari dengan penuh sukacita kita mempersiapkan persembahan syukur kita kepada Tuhan atas segala berkat-Nya dan kasih setia-Nya kepada kita. Dan kita dituntun oleh firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil kita memberi persembahan syukur kita iringi dengan pujian Yesus, puji Yesus. Hallelujah.
Kita berdoa. Puji syukur hormat kami kembalikan padamu pada pagi hari ini Bapa. Kami bersyukur berterima kasih karena tuntunan kasih-Mu selalu nyata di dalam kehidupan kami. Kami boleh hadir di tempat ini, mempersembahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu. Bapa, kami telah membawa ungkapan syukur kami melalui persembahan, baik yang memberi di dalam rumah-Mu maupun yang memberi melalui ibadah virtual di rumah. Biarlah Tuhan memberkati persembahan kami agar dipakai di dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Dan yang masih ada pada kami, Tuhan memberkati agar kami mampu mempergunakannya secara bertanggung jawab di hadapan-Mu. Inilah ungkapan syukur kami Tuhan. Terimalah persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, hari ini dan bahkan untuk satu pekan ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Ada 4 bacaan kita. Tadi kita sudah membaca Mazmur 23. Kemudian dari Yeremia 23 ayat 1 hingga ayat 6. Lalu dari surat-surat Efesus 2 ayat 11 hingga 22. Dan dari kitab Injil Markus 6 ayat 30 hingga 34 dan dilanjutkan di ayat 53 hingga 56. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus. Dari muka bumi pada hari ini Tuhan, umat-Mu menyatakan penyembahannya kepadamu, bersukacita merayakan hari Minggu. Entah itu dirayakan di rumah-Mu yang kudus, di gedung gereja, pun juga yang merayakannya di rumah atau di tempat lain di mana mereka bisa duduk untuk beribadah saat ini. Dan kami percaya bahwa perayaan hari Minggu hari ini kami diperkenankan semata-mata karena pekerjaan Roh Kudus. Kami pun percaya bahwa Roh Kuduslah yang akan memampukan kami menikmati persekutuan dengan Tuhan hari ini. Walaupun kami tidak harus berkumpul bersama di sebuah tempat seperti di gedung gereja. Kami yakin bahwa di mana 1-2 orang menyebut nama-Mu, di situ Engkau ada. Untuk itu, walaupun dalam situasi pandemi saat ini, kami terus bersukacita karena kami percaya Tuhan adalah Gembala yang senantiasa menuntun dan menjaga kami. Karena itu Tuhan, kepadamu kami mempersembahkan ibadah kami hari ini. Semoga ini menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Dan semoga ibadah kami ini, kami semakin diteguhkan di dalam iman. Teristimewa firman-Mu yang sebentar kami akan baca dan dengar, kami mohon ya Roh Kudus Engkau berikan kami hikmat dan memampukan kami untuk memahami dan percaya terhadap firman-Mu itu,
karena di sana Tuhan kami akan memahami sungguh Tuhan itu selalu menjaga kami sebagai gembala yang menggembalakan dalam kebenaran. Bersabdalah ya Tuhan, kami bersedia mendengar. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan yang pertama dari Yeremia 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Janji tentang tunas Daud yang adil. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Bahagian firman Tuhan yang kedua dari Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-22. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan, dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera
kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing atau pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Firman Tuhan. Markus 6 ayat 30 sampai 34, kemudian ayat 53 sampai 56. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulai Ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ayat 53 sampai 56, Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya Ia berada. Kemanapun Ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai-jumbanya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Amin. Kurre sumanga uang. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, baik yang ada dalam ruangan gedung gereja ini maupun yang ada di rumah atau di mana saja tempat Bapak Ibu saudara-saudara sedang beribadah, saya
menyampaikan selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu dan semoga sehat-sehat. Dan Bapak Ibu yang mungkin sedang mengalami perawatan, entah itu di rumah sakit atau di rumah, salam sukacita buat Bapak Ibu dalam merayakan hari Minggu hari ini. Dami mak parondo, ya, sabayan naden mak parondo sia kuatir makin turun imun. Jadi semangat saja dan yakin bahwa Bapak Ibu akan sembuh. Hari ini kita membaca firman Tuhan sungguh luar biasa. Khususnya di Injil Markus tadi. Yesus menaruh belas kasihan bagi orang-orang yang pada saat itu sedang galau, sedang khawatir, sedang merasa tidak ada yang peduli. Mungkin para pemimpin-pemimpin juga sudah berdiam diri, atau mungkin sudah mengurus dirinya sendiri. Dan akhirnya para domba tidak tahu lagi mereka mau buat apa. Mereka mengalami kesulitan dalam banyak hal, termasuk yang sakit. Tadi banyak sekali yang sakit disampaikan. Dan akhirnya ketika mendengar bahwa Yesus akan datang, orang-orang sakit itu diusung ke pinggir jalan, ada yang diusung ke pasar. Nambailana sango ki ito to buang ke loki imba to masaki lako pasa si payo biring ilalale. Dan itu dilakukan karena keyakinan mereka bahwa Dia yang akan datang, yang akan lewat ini adalah gembala yang berkuasa, gembala yang punya belas kasihan. Dan memang Dia datang untuk kawanan domba, bukan datang untuk menjadi gembala bagi dirinya. Ya, karena banyak juga gembala atau pemimpin-pemimpin yang hanya mau menjadi gembala atau pemimpin bagi dirinya. Ya, padahal ketika mau jadi pemimpin atau menjadi pejabat, atau tian deke-deketongan untuk mempedulikan orang banyak. Mau pak siana den garaga baliho ke lama calon penatua ki sia diaken. Pa den duka bangsa to ma aparopo ke tak na terpilih. Dan akhirnya banyak juga yang setelah terpilih lupa terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Ya, majelis gereja ya bukan hanya penatua dan diaken tapi juga pendeta. Bena den luka tu pandita to tema na porei kata emendem minggu supaya lebih banyak libur. Ini yang dilakukan Yesus. Tadi dikatakan berjalan dari desa ke desa. Ya. Dari kampung ke kampung. Dari kota ke kota. Dia tidak diam di satu tempat. Karena dia sangat paham bahwa di mana-mana banyak kawanan domba yang sedang menantikan pemulihan. Bapak Ibu saudara-saudara, karena itu sekali lagi saya menyampaikan, mari kita terus dalam keyakinan bahwa ada Sang Gembala yang selalu prihatin dengan keadaan kita. Jangan panik. Udah tahu panik dan akhirnya ya mungkin juga karena stres ya. Entah itu pejabat atau rakyat. Ya. Orang katakan sekarang rakyat biasa itu rakyat bisa. Udah mau tahu stres, nah si gagabang mau tahu julu pasak siapa ya. Ya mungkin juga karena sudah depresi. Ini salah satu bentuk kepanikan. Tapi saya mau mengatakan jangan panik. Tapi mari kita terus dalam keyakinan walaupun tidak harus mengabaikan. Ya, tidak harus mengabaikan COVID ini. Ya, budak tu tahu na abaikan. Sabak tak na ditiro lakola. Yo, nakaletek kipito naman yang ko yoyole dentong ampole. Dan karena itu juga kita perlu bersyukur melalui pemerintah dan pemimpin-pemimpin yang lain selalu berupaya. Dan mari sebagai umat, sebagai masyarakat, kita patuh. Sabak muyora kana poga umo pemimpin ke kita tak etam aperangi, masang dukoto.
Ya, karena ini bukan perintah. Ya. Ya, kenala perintah bang arti di kuah. Tapi karena ini adalah kepentingan bersama. Ya, walaupun den tu sangat tahu OTG tak bang sia nasa ading misa mawatang nia. Tapi den tu tahu den bang mosakilan kalian dan itu yang perlu kita jaga. Ya. Dan karena itu tampeo pitu sipa egoista tiron misa kaleta tiron duka itu tosenga. Pamiku menita aku masker do mimbar inde sia tu maskerku pata sia tu kusirondong ambangin deh. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema kita hari ini menggembalakan dalam kebenaran. Mangkambi situru kamaloloan. Pertama dan terutama memang mangkambi situru kamaloloan ini menunjuk kepada Allah. Tadi dalam Mazmur 23, ini Mazmur yang sangat terkenal, ya moton na buda dukat tong garagai penanian. Digambarkan tentang Allah sebagai gembala yang baik. Yan nalan surah madatu di kuat mangalamanana. Gembala yang baik. Menuntun domba-dombanya walaupun dalam keadaan gelap sekalipun. Ini kata pemazmur, walaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Muingku olai lombok malilin parak. Tak aku kataku kasanggangan belana puang urrondongna. Artinya dalam keadaan apapun yang kita alami Tuhan ada di sana. Persoalannya Bapak Ibu, jangan kita mengatakan tak ada neraka puang. Pemazmur merasakan itu karena memang betul-betul pemazmur menyerahkan diri. Dia betul-betul merasa sebagai seekor domba yang tidak berdaya dan dia hanya dapat berbuat sesuatu atas perkenan gembalanya. Oh, ya moton na totong saading. Palen uduko ya masangan na kela mukun itu puang matuala mendadi gembalan nanen eki itor kosi kita. Dan oleh sebab itu, pesan yang pertama dan terutama bagi kita sebagai umat Allah sebagai kawanan domba, mari tetap menjadikan dia sebagai gembala yang agung. Gembala yang benar-benar akan menggembalakan kita dalam kebenaran. Kamaloloan. Tidak menggembalakan dengan kepentingan. Ya, banyak gembala atau pemimpin-pemimpin melakukan sesuatu bukan karena kepentingan domba, tetapi karena kepentingannya. Mereka menolong, tapi sesungguhnya itu adalah panggung untuk kepentingan. Kalau kita juga membaca Yohanes pasal 10, di sana juga diceritakan tentang Yesus sebagai gembala. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik adalah gembala yang mengenal suara domba-dombanya dan domba-dombanya pun mengenal suaranya. Ada banyak kata aku di sana menunjuk kepada diri Yesus. Akulah gembala. Akulah pintu, akulah air, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, minda-minda umpatongan nak. Percaya bahwa Yesus adalah air hidup, maka dia akan diberikan oleh air dari sang gembala dan dia tidak akan haus lagi.
Barang siapa yang percaya kepada Yesus sebagai pintu. Nah, kuapong Yesus bayang siapa yang melalui aku, dia akan keluar masuk dan menemukan padang rumput. Yang dalam bahasa Toraya na minda-minda unnolaina. Tahu ya to lalu tama lulan may na ungkabu utui kande. Oh, ungkabu utui kande. Karena itu jangan pusing dengan soal kande, yang penting matuttu ki. Pak Buddha tuh tahu pusing itu kande, nah soko. Kan rakus. Nah itulah sebabnya dalam ini juga yang merusak Israel. Kalau kita membaca Bilangan pasal 11 ayat 4. Sangat keras apa yang dikatakan oleh Allah kepada Israel pada waktu itu. Ya, si lekoran note tema to temote. Allah marah kepada gembala-gembala yang tidak peduli dengan kawanan domba di Yeremia tadi. Tapi di Bilangan pasal 11 ayat 4 Allah marah kepada kawanan domba. Karena gembalanya sebenarnya setia, yaitu Musa. Marah tak kamu? Dan karena itu Tuhan sangat marah. Ini kata-kata yang betul-betul sangat keras. Orang-orang bajingan. Ya mungkin. Dan juga pada Alkitab itu kata bajingan. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Mukusyam palakukan de pamukun torkosik. Mereka menangis karena mereka ingin makan daging. Mereka ingin makan yang enak. Tapi mereka tidak taat kepada gembalanya, tidak taat kepada pemimpinnya. Makanya Musa pada waktu itu hampir putus asa. Lalu dia menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan. Kenapa Tuhan membuat aku seperti ini di tengah-tengah bangsa ini? Mengapa Tuhan seakan-akan membiarkan aku menghadapi bangsa sebesar ini? Mereka semua mau makan daging, namun ini naladuku. Susi bang makin pia melalala jawaban tangga mau bongi sale. Ko inde pia anda ka aduku, namun ini anda ka aduku, nate o patau mate. Udah duka tau mate to temo pata ama sempat tunun ni tedong. Saba adi kaburu ukopit bang amo to. Itu keluh kesah Musa. Tapi inilah Tuhan, ya. Kalau dalam pengakuan gereja kita di bab 1 dikatakan hakikat Allah yang satu-satunya adalah kasih. Ya tua agan misa-misan na puamato ya tua agan maapaka boro. Dia memang marah kepada kawanan itu. Memang marah kepada bangsa ini. Tetapi dia terus menuntun untuk supaya bangsa ini sadar bahwa apapun yang mereka keluhkan, apapun yang mereka lakukan, kalau sang gembala di atas ini tidak berkenan, tidak akan mungkin. Namuyum badikwa met tete. Dan itulah sebabnya melalui Musa Allah katakan, sampaikan kepada mereka. Kuani. Bagi manusia tidak punya kekuatan apa-apa. Bagi kita tidak punya kuasa apa-apa. Dan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita mau, kalau Tuhan tidak berkehendak. Dan Tuhan hanya berkehendak, Tuhan hanya berkenan bagi orang-orang, bagi kawanan domba yang taat dan setia. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan kita tadi di Yeremia. Sebagai bukti bahwa Allah betul-betul mengasihi kita walaupun gembala atau pemimpin-pemimpin dunia sudah tidak lagi peduli. Nah kami puamata, yo Musa ngaraka. Karena budak duka temi pemimpin atau gembala-gembala karena melekat pada dirinya jabatan atau kuasa, apa-apakah kuku pogau. Dan nako kutongan, mindala engke.
Tapi Tuhan katakan, oh tidak. Anda harus mengingat bahwa apa yang melekat pada dirimu, kuasa tanggung jawab yang melekat pada dirimu adalah kuasa dan jabatan yang kuberikan. Dan di sana ada tanggung jawab. Kalau dalam kitab Ibrani dikatakan, para pemimpin pemerintah itu adalah wakil, bukan wakil, adalah hamba Allah ya. Kita terlalu sering menggunakan istilah wakil. Padahal bahasa Alkitab mengatakan hamba. Ya. Karena itu pemimpin-pemimpin harus menghamba. Ya, yang nadi kuah wakil ya moton na biasa ki ma jago-jagoi. Hamba kia. Nah, Bapak Ibu, kita tahu bahwa pemimpin-pemimpin Israel itu di samping dia sebagai pemimpin pada umumnya, kenala bahasa totemo pemerintah, juga adalah pemimpin umat. Yang kepadanya diberikan tanggung jawab pertama dan terutama ialah menjadi gembala bagi umat Tuhan. Tapi ternyata apa yang mereka lakukan? Justru mereka menjadi sumber malapetaka. Justru mereka menjadi sumber penderitaan. Dalam bacaan kita tadi dikatakan bahwa karena kamu umatku bercerai-berai. Karena kamu umatku tersesat. Pak katumangami. Mudah-mudahan tak satu pemimpin-pemimpin umat yang membuat umat menjadi terserak atau membuat jemaat menjadi terpecah. Tak saya tolak. Karena ini malapetaka. Mawa tengah tena pokada pu matuami. Celakalah para gembala. Yang nalas surah Amaratu apa dikuat? Upu allon. Tak siya na dirangan nila ko sumpu sumandakana. Karapa nirangan ni palako to. Upu allona sumpu sumandakana. Para pemimpin, para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Dan oleh karena itu, aku sendirilah yang akan turun. Aku sendirilah yang akan memimpin mereka. Dan aku akan mempersiapkan seorang pemimpin dalam bacaan kita tadi. Akan dipersiapkan seorang pemimpin dari tunas Daud. Tentu yang dimaksudkan di sini ialah Yesus Kristus. Dialah yang akan memimpin. Sahabat anak kalan dobang tu corona, khotbah corona teh. Saya langsung menghubungkannya dengan apa yang dikatakan dalam Markus 6. Bahwa kalau gembala yang disebut sebagai gembala yang menggembalakan dalam kebenaran itu menunjuk kepada Yesus. Apa yang dilakukan oleh dia dalam Markus pasal 6. Ketika kawanan domba sedang dalam kebingungan. Ketika kawanan domba sedang berkeluh kesah. Bayangkan seharian Yesus mengajar di satu tempat. Dia butuh istirahat dengan murid-murid lalu dikatakan mari kita ke seberang. Supaya kita di sana bisa istirahat. Tapi ternyata ketika dia sampai di seberang, orang banyak sudah duluan di sana. Bayi mak potong. Lalu apa yang dikatakan pembacaan kita? Timbullah rasa belas kasihan dari Yesus. Timbul belas kasihan. Pemimpin kita, gembala kita adalah gembala atau pemimpin yang berbelas kasihan. Dan karena itu kepada murid-muridnya diminta untuk melayani mereka. Dan pada saat itu, Yesus melayani mereka. Bagi mereka yang sakit disembuhkan. Entah yang dibawa di pasar, dibawa di pinggir jalan, babang mau naik. Lalu dalam keyakinan mereka bahwa yang penting mereka bisa memegang jumbai jubahnya maka mereka akan sembuh. Nakualan Alkitab pian naden kapatongan namu padabang biji sesawi. Apalagi kepada si kamiri. Hindi pada biji sesawi na luar biasa. Engkau akan mengatakan kepada gunung ini tercampaklah engkau akan terjadi. Pada rili sesawi to. Apalagi kepada si kamiri ba tuyarkan na pada siya katapi. Oh.
bahwa dengan iman kita yang sungguh mencari dan merindukan kemanapun Yesus mereka pergi, paling di kana bulle tu tomasaki, hanya karena keyakinan bahwa dia akan menerima kesembuhan dari Yesus. Disitulah timbul belas kasihan. Dan kemudian murid-murid disuruh untuk melayani mereka dalam perikop yang kedua. Tidak hanya menyembuhkan secara fisik. Secara rohani pun kepada mereka diajar. Kepada mereka diberikan penjelasan betapa pentingnya iman itu. Betapa pentingnya keberserahan kepada Gembala yang agung. Tetapi sekaligus juga mereka diajak untuk menaruh belas kasihan. Bukan kepada siapa-siapa, tetapi hanya kepada Dia. Mangkato, Yesus memerintahkan muridnya untuk melayani mereka dan memberi makan. Napakan dia tahu 5 saab. Dalam bagian yang lain juga, ya seperti alasan Musa kalau kita baca bilangan tadi, na kami murid-murid, nalay pura mimpakande. Tetau pada budan na to, ini sudah sore, suruhlah mereka pergi dan mencari warung. Tapi apa kata Yesus? Kenapa kalian mau menyuruh mereka? Tugas mula yang akan melayani mereka. Inilah tanggung jawab kita sebagai pemimpin, sebagai gembala untuk melayani mereka. Dan jika kalian yakin bahwa pelayanan yang kalian lakukan adalah pelayanan untuk Allah bagi umatnya, maka di situ akan terjadi mujizat. 2 roti, 5 bale le, kira kaya. 5 roti le. 5 roti tidak 2 bale. Ternyata 5.000 orang cukup. Dan bahkan dikatakan sasak. Tanya sesek ya. Dia. Dan masih ada tersisa. Karena itu Bapak Ibu, tidak perlu kita khawatir ya. Khawatir bang mau kita corona kumua apa merelaikan dia apa merah. Ya mari kita melakukan apa saja. Tak oyen ala tongan to kumua lamam abang ngoki naden. Lakukan apa saja yang bisa kita lakukan. Kita taati protokoler ini, mudah-mudahan ini bisa membantu untuk kita bisa menekan penyebaran COVID. Dan yang paling penting, walaupun dalam ibadah-ibadah kita betul-betul merasa kehilangan banyak hal, tapi ingat, kesembuhan pun, makan pun bisa dianugerahkan oleh Tuhan dimanapun kita ada. Di Markus tadi, kesembuhan dapat diterima oleh orang di pasar. Ketika orang-orang sakit dibawa ke pasar. Kesembuhan diterima oleh mereka di pinggir-pinggir jalan. Lalu kemudian Yesus mengunjungi mereka dan menganugerahkan kesembuhan kepadanya. Bahwa dimanapun kita berada, ketaatan iman yang sangat penting. Tapi ingat bahwa yang paling pertama dan terutama bertanggung jawab soal pelayanan dan soal kepemimpinan ini berdasarkan surat Yeremia tadi adalah pemimpin-pemimpin. Kita diingatkan untuk betul-betul menjadi pemimpin yang baik. Jangan justru, ya Buddha mau dipemaditiro lalu medsos temai, pako batu latongan di batu apa ya. Justru pandemi ini dijadikan sebagai kesempatan bagi orang untuk mendapatkan keuntungan. Pala di pomelora atau apa ya tahu. Kalau Tuhan katakan di sini, celakalah. Upu allota. Jadi tapogo ubang amya tu melona bagi pemimpin-pemimpin umat, pemimpin-pemimpin pada umumnya. Mari kita semua menjadi gembala yang melakukan kebenaran. Menjadikan Yesus sebagai teladan dalam pelayanan, dalam kepemimpinan kita. Sehingga dengan demikian melalui kita, domba-domba, masyarakat pada umumnya akan terlayani. Dan di sana Tuhan akan senantiasa memerintahkan berkat. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin.
Mungkin semua hafal lagu Tuhan adalah gembalaku, kita nyanyikan dalam saat itu. Tuhan adalah gembalaku. Kita akan berdoa syafaat. Bapak Ibu, mari kita terus berdoa untuk masa-masa pandemi ini, untuk selalu memohon kepada Tuhan sebagai gembala dalam kebenaran, agar semoga suatu waktu kita diperkenankan untuk melewatinya. Dan tentu juga kita patut berdoa bagi Bapak Ibu saudara-saudara kita yang sedang terpapar dengan COVID ini. Ada beberapa yang sedang dirawat di rumah sakit, di Toraja, dan bahkan di tempat-tempat lain. Dan banyak juga yang sedang isolasi mandiri. Poko den duka tu di isolasi mandiri, pamalebang sumalong, ate oni sangat diisolasi toh. Nah, ini juga penting untuk diingat ya. Namanya saja isolasi supaya dia diam di rumah. Karena kalau dia jalan terus walaupun dia merasa sehat, dia sangat berpotensi untuk menyebarkan lagi ke orang lain. Ya, moton di kuah isolasi mandiri. Ya, paden tu tahu isolasi mandiri, pamalebang sia mes syoko-syoko nak kuah sehat sia anak aku. Ya, ini saya kira memang ini penting juga untuk disampaikan kepada warga jemaat atau warga masyarakat ya. Budak patau tak tanda itu di sana OTG, ya, orang tanpa gejala. Ya. Apalagi kami jolu kampung. Kemudian kita berdoa dan bersyukur untuk beberapa warga jemaat yang berulang tahun minggu ini. Kita doakan anak-anak kita yang sedang menjalani masa-masa pendidikannya. Ya, masuk saduka tu date anak-anak ta. Tak menolelo ko pas sikolan tak apa nestirulem pas sikolan na dipakendek ko kelas. Ya, sia madom ibu den tau aku lira aku aten namang kadiwisuna tak analolen tiro kampus. Ya, apa itulah. Kita juga bersyukur ya. Garapan na tak apa te IT namang kasai corona na lama apa mungkin. Jadi di situ juga positifnya ya. Bahwa Tuhan selalu melakukan banyak hal untuk menanggulangi kita dalam kepanikan kita. Kemudian ada beberapa yang sedang berduka. Pak Pendeta Yahya hari ini sedang di Seko. Ibu kekasih telah meninggal. Kemudian ada keluarga almarhum Aris Melolo dan
Sepertinya hari ini rencana pemakaman di Dende. Kemudian ada beberapa yang sakit, Ibu Ling di Jakarta, kemudian Nenek Kei berdua dan juga cucu ada di rumah, Nenek Winda di Rantelemo, Nenek Kesi di Padang Sappa, kemudian Romi di Makassar. Kita berdoa untuk ibadah pemakaman Nenek Ling, orang tua dari Bapak Petrus Minggu, yang rencananya akan dilaksanakan besok. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan Gembala kami yang baik. Engkau sudah berkenan untuk kami bersekutu denganmu pada ibadah merayakan hari Minggu hari ini. Terima kasih untuk puji-pujian yang dapat kami persembahkan. Terima kasih untuk waktu, kesempatan yang Tuhan anugerahkan untuk kami berdoa. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan untuk kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan kami dapat melayani Tuhan melalui pelayanan hari Minggu hari ini. Biarlah semua yang kami lakukan hari ini berkenan bagi Tuhan. Teristimewa firman-Mu, semoga kami semakin dikuatkan, semakin diteguhkan, semakin meyakinkan kami bahwa Tuhan adalah Gembala yang adil, Gembala yang benar, bahwa Tuhan akan selalu peduli untuk segala kerisauan kami, segala kepanikan kami. Tuhan akan menganugerahkan kepada kami damai sejahtera, akan memberikan kesembuhan kepada kami ketika kami sakit, akan memberikan kekuatan kepada kami ketika kami putus asa, memberikan penghiburan ketika kami berduka, memberikan semangat, dan juga akan memberikan kepada kami kebutuhan-kebutuhan jasmani kami. Tuhan hanya mengingatkan untuk kami setia menjalani hidup ini, bekerja dengan baik dan teristimewa, selalu hidup dalam iman. Sehingga dengan demikian melalui iman kami yang sungguh-sungguh, Tuhan akan selalu menjawab kami dalam segala keadaan. Terima kasih untuk firman-Mu ini. Semoga saudara-saudara kami, orang tua kami yang sakit, yang berduka cita, kami semua yang mungkin sedang putus asa, sedang panik dengan COVID, kami semua disegarkan, dikuatkan oleh firman-Mu hari ini. Ya Roh Kudus, tanamkanlah itu dalam hati kami. Terima kasih untuk pelayanan jemaat Rantepau hari ini. Biarlah majelis gereja selalu diberi kekuatan sebagai gembala umat, dan kepada seluruh warga jemaat juga selalu diberikan kekuatan, kesehatan, dimungkinkan untuk senantiasa menerima berkat dan damai sejahtera dari Tuhan. Ya Tuhan di surga, kami berdoa untuk anak-anak kami. Mohon kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Engkau menjauhkan dari segala yang dapat merusakkan masa depan mereka. Teristimewa kami berdoa dalam masa-masa pandemi ini, anak-anak kami sangat terdampak dalam soal pendidikan mereka karena mereka harus belajar di rumah. Bahkan masih banyak di antara mereka yang sampai hari ini belum pernah menginjak sekolah atau kampus mereka. Tetapi di balik itu kami bersyukur Tuhan bahwa melalui teknologi yang Engkau anugerahkan ini, maka kami dapat tertolong untuk melakukan berbagai aktivitas.
Karena itu berkatilah kami senantiasa dan teristimewa untuk menggunakan karunia-karunia Tuhan dalam berbagai hal yang telah dicapai oleh pendidikan melalui kepintaran kemampuan manusia, supaya itu kami dapat gunakan semata-mata untuk melakukan yang baik dan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami yang sedang bahu-membahu merancang berbagai program dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID. Mungkin juga sebagian dari mereka telah merasa lelah dan bahkan sudah ada di antara mereka yang menjadi korban. Tapi kami percaya Tuhan bahwa seluruh pengabdian itu kalau memang betul-betul dilakukan sebagai pengabdian kepada Tuhan bagi kesejahteraan bersama, maka Tuhan akan selalu memberikan kekuatan, memberikan kesehatan yang baik kepada pemerintah, kepada petugas-petugas kesehatan, kepada para aparat kepolisian, tentara, Satpol PP, dan semua pihak yang terlibat langsung dalam penanggulangan pandemi ini. Semoga mereka diberi kesabaran, diberikan kebijaksanaan, diberikan kesehatan oleh Tuhan Sang Gembala yang adil. Segala kebutuhan-kebutuhan kami Tuhan, kami percayakan kepadamu, anugerahkanlah menurut kebaikan Tuhan. Berkati segala usaha dan pekerjaan, walaupun dalam usaha dan pekerjaan kami dipaksa untuk membatasinya melalui waktu yang Engkau anugerahkan. Tapi kami percaya sedikit kalau terberkati akan menjadi banyak, kecil jika terberkati akan menjadi sesuatu yang besar. Karena itu ya Roh Kudus, ajarilah kami untuk menikmati apa adanya hidup ini dan senantiasa mengajarkan bagi kami untuk mencukupkan apa yang ada pada kami. Tuhan, kehidupan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Satu pekan kami hadapi, Tuhan tuntun dan lindungi kami untuk segala aktivitas kami. Segala rencana-rencana pelayanan yang sedang dirancangkan oleh jemaat, sedang direncanakan oleh keluarga-keluarga seperti rencana-rencana pemakaman atau kebaktian-kebaktian lainnya, semoga Tuhan berkenan dan memampukan kami merencanakan semuanya itu untuk berjalan dengan baik. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Inilah doa kami, syafaat kami sampaikan di dalam Yesus Kristus, Gembala yang setia dan mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru berdasarkan Yeremia 23 ayat 4. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan, Kau gembala kami. Tuhan, Kau gembala kami.
kekasih Tuhan, pergilah, berjalanlah dalam kebenaran bersama Sang Gembala yang agung, tetap setia mengikuti arah yang ditunjukkannya bagi kita, sebab Dia senantiasa menggembalakan kita untuk hidup dalam kebenaran. Dan inilah berkat Tuhan untuk kamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang kekasih, Majelis Gereja Jemaat Rantepao mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Elpis Saladan yang telah diutus Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kita, menabur benih kebenaran firman Tuhan. Tuhan kiranya tetap memberkati Bapak Pendeta dan keluarga dalam tugas pelayanan selanjutnya. Kita akhiri kebaktian kita dengan menyanyikan Gembala Baik Bersuling dan Merdu. Demikian akhir kebaktian kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat. Oh,
syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti